Kita mungkin sedang melihat Manchester City, sang juara treble winner, tengah berada di puncak klasemen dan belum terkalahkan dalam upaya mereka untuk mencoba meraih gelar Premier League keempat berturut-turut. Dan mungkin ada yang berpikir, siapa yang bisa menghentikan Manchester City? Mungkin jawabannya adalah Manchester City sendiri. Karena banyak penggemar Manchester City yang kini khawatir bahwa skuad kesayangan mereka saat ini melemah setelah berbagai pergerakan di bursa transfer. Seperti kita ketahui, Manchester City melepas 5 pemain mereka, mulai Joao Cancelo, Aymeric Laporte, Cole Palmer, Ilkay Gundogan, dan Riyad Mahrez. Mereka adalah para pemain yang menjadi bagian dari kesuksesan skuad Pep Guardiola musim lalu. Dan mereka menggantikannya dengan 4 pemain, yaitu Josko Gvardiol, Mateo Kovacic, Matheus Nunes, dan Jeremy Doku. Dan Manchester City telah menjadi salah satu skuad terkecil di Liga selama beberapa tahun terakhir ini, sehingga kehilangan satu pemain membuat mereka agak rapuh. Manchester City kehilangan Kevin De Bruyne selama 4 bulan karena cedera hamstring. John Stones belum tampil musim ini. Bernardo Silva dan Phil Foden juga sedang sakit. Dan Jack Grealish absen dalam pertandingan terakhir karena cedera paha. Bahkan Pep Guardiola sendiri juga mengalami cedera. Ketika Manchester City mengalahkan Newcastle United, mereka bahkan melakukannya tanpa melakukan pergantian pemain. Jadi apakah sang juara Liga Champions ini akan terus melaju menuju kesuksesan seperti musim lalu? Ataukah mereka kini benar-benar menurun performanya dibandingkan musim lalu? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Kekhawatiran tentang kualitas. Josko Gvardiol tampaknya menjadi pengganti yang sangat baik untuk Laporte karena dia dapat berkontribusi dengan baik dan berjanji akan menjadi lebih baik. Kovacic telah memulai karirnya di City dengan baik juga, dan merupakan alternatif yang bagus untuk Gundogan, yang selama ini menjadi gelandang ideal bagi Guardiola. Kepergian Cancelo hampir tidak relevan karena ia pergi pada bulan Januari, dan tidak pernah diharapkan kembali, dan City tidak pernah berpikir untuk menggantikannya. Sehingga menambahkan Nunes ke lini tengah memberikan mereka opsi tambahan dengan karakteristik yang berbeda, dan berarti Foden dan Bernardo Silva dapat digunakan sebagai pemain sayap. Jadi secara keseluruhan, kedatangan Jeremy Doku sebagai pengganti Mahrez adalah area kekhawatiran saat ini. Pemain Belgia berusia 21 tahun ini masih sangat mentah, dan diperkirakan akan memerlukan setidaknya 1 musim untuk beradaptasi dengan strategi Guardiola. Riyad Mahrez yang digantikan oleh Jeremy Doku telah berkontribusi dengan gol dan sangat konsisten. City sebenarnya kehilangan 3 pemain yang memberikan kontribusi pada treble winner musim lalu, dan mendatangkan 4 pemain baru, yang memberikan mereka lebih banyak opsi dan mungkin membuat mereka lebih kuat. Namun demikian, masih kurang adanya faktor X. Misalnya, andai saja Gundogan masih ada di bangku cadangan, ada ekspektasi bahwa dia bisa masuk dan memberikan dampak besar dengan cara yang tidak mungkin dilakukan oleh para pemain baru saat ini. Untuk pertandingan Liga Champions musim lalu, City memiliki Foden, Mahrez, dan Julian Alvarez di bangku cadangan, yang setidaknya terasa meyakinkan meskipun Guardiola jarang menggunakan pemain cadangan. Sedangkan musim ini, Cole Palmer ke Chelsea, James McCarthy dipinjamkan kembali ke Sheffield United, menyisakan Sergio Gomez, Oscar Bob pemain depan berusia 20 tahun yang menarik namun belum teruji, dan juga Jeremy Doku. Cedera memperparah keadaan. Sementara cedera telah menjadi masalah utama Manchester City, namun saat para pemain cedera itu pulih, daftar skuad Guardiola akan terlihat lebih kuat, dan dia juga akan memiliki jauh lebih banyak opsi. John Stones membantu merevolusi rencana permainan City selama jeda Liga, dan ketika dia kembali dari cedera setelah jeda internasional nanti, ia dapat kembali sebagai bek tengah atau bek kanan. Ini berarti bahwa Pep Guardiola dapat kembali memindahkan Stones ke lini tengah saat dianggap perlu, yang kemudian memungkinkan Kovacic atau Nunes beroperasi lebih maju, membebaskan Phil Foden atau Bernardo Silva untuk digunakan sebagai pemain sayap daripada di posisi tengah untuk mengurangi ketergantungan pada Jeremy Doku. Hal ini juga berarti bahwa Manuel Akanji yang tidak terlihat senyaman Stones dalam perannya saat ini dapat kembali ke peran yang lebih terfokus pada pertahanan. Ketika De Bruyne kembali nanti, City akan kembali ke situasi di mana mereka memiliki Kovacic dan Nunes, Foden dan Bernardo, serta Alvarez di bangku cadangan, dan juga Jeremy Doku.
maka akan ada kualitas dan fleksibilitas di bangku cadangan. Namun ini asalkan tidak ada banyak cedera lain di sepanjang perjalanan musim ini. Perlunya dilakukan penyegaran. Seandainya saja Manchester City telah merekrut pemain yang berbeda, seperti misalnya saat mereka ingin mendatangkan Jude Bellingham dan juga Declan Rice serta Lucas Paqueta, atau bahkan merekrut pemain tambahan seperti Eberechi Eze, City mungkin bisa melakukan penyegaran yang mungkin telah memberikan lebih banyak kualitas secara langsung, atau setidaknya memberikan keyakinan yang lebih besar. Namun transfer yang mereka lakukan terlihat lebih cerdik. Gvardiol mungkin adalah bek yang paling dicari, dan pada usia 21 tahun, ia merupakan investasi jangka panjang. Mateo Kovacic berusia 29 tahun, tetapi memberikan kontribusi langsung dan seharusnya masih memiliki 2 atau 3 musim di puncak performanya. Matheus Nunes mungkin sulit dijual dibandingkan dengan Bellingham atau Declan Rice, tetapi dia membuat City terkesan, terutama saat bermain melawan mereka 18 bulan yang lalu untuk Sporting Lisbon, dan kini membawa karakteristik baru ke lini tengah Manchester City, membantu City mengembangkan permainan mereka. Nunes adalah pemain yang sempurna untuk revolusi bola yang digagas oleh Guardiola di Manchester City, dan Jeremy Doku mencerminkan semuanya. Dia mungkin tidak langsung tampil impresif, tetapi dengan keterampilan dan usianya masih 21 tahun, Doku terlihat sebagai investasi jangka panjang yang solid. Pemain-pemain ini semua akan berjuang untuk mengangkat trofi yang telah dimenangkan rekan-rekan mereka sebelumnya, dan hal itu seharusnya membantu menjaga semangat semua orang. Dan alasan City memilih untuk tidak merekrut Eberechi Eze karena Pep Guardiola sebenarnya menyukai skuad yang kecil dan mengetahui bahwa De Bruyne akan segera kembali. Lepas pemain tukang ngeluh. Aspek lain dari bisnis transfer yang tidak langsung terlihat adalah bahwa Manchester City telah melepaskan pemain yang sering mengeluh ketika mereka tidak dimasukkan ke dalam tim, seperti Riyad Mahrez, Laporte, dan terutama Cancelo. Kebijakan tidak boleh ada tukang ngeluh dari Guardiola mengatur bahwa jika Anda tidak dimasukkan dalam timnya, Anda harus menerimanya. Dan para pemain yang terdepak itu tak mengindahkan aturan Pep tersebut. Mereka semua memberikan kontribusi besar bagi Manchester City selama beberapa tahun, tapi menjadi tukang ngeluh saat mereka tidak bermain. Guardiola dan para pelatih serta kaptennya bekerja keras untuk menjaga lingkungan ruang ganti yang positif, dan tukang ngeluh dianggap merusak suasana itu. Guardiola selalu menemukan cara baru. Ada satu faktor besar lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu Pep Guardiola yang selalu menemukan jalan keluar dalam setiap masalah. Mereka ingin 2 bek kiri dan seorang bek tengah pada tahun 2017, tetapi hanya mendapatkan 1 bek kiri, dan dia adalah Benjamin Mendy. Kemudian dia cedera, dan begitu pilar Vincent Kompany ikut cedera, itu adalah mimpi buruk saat itu. Namun Pep Guardiola tetap berhasil memenangkan gelar dengan 100 poin. Dan di setiap bursa transfer musim panas tiba, selalu ada desakan untuk merekrut bek kiri. Namun City tidak pernah mendapatkannya, tapi mereka selalu baik-baik saja. Mereka gagal mendapatkan Lionel Messi pada tahun 2020, dan merekrut bek tengah ketiga mereka untuk menggantikan Kompany. Dan yang terpilih adalah Ruben Dias. City gagal mendapatkan Harry Kane pada tahun 2021, ketika Guardiola sangat khawatir dengan kurangnya daya gedor timnya. Di kedua musim tersebut, Manchester City justru memenangkan gelar dengan menggunakan false nine, dan Dias memainkan peran utama di belakang. Pada Januari 2023 lalu, mereka melepas Cancelo, salah satu dari 2 fullback senior Manchester City, yang memicu kekhawatiran bahwa mereka akan kesulitan tanpa pemain asal Portugal itu dalam hal kedalaman skuad dan kreativitas. Tapi Manchester City justru meraih treble winner. Jadi apakah Manchester City lebih kuat atau lebih lemah musim ini? Performa gila Manchester City adalah hasil dari upaya Guardiola untuk menemukan formula yang tepat untuk berkembang. Mungkin perubahan musim baru ini, City tampak tidak sekuat musim lalu, tetapi Manchester City telah melakukan banyak peningkatan dalam banyak aspek. Manchester City kemungkinan masih mampu memenangkan beberapa trofi musim ini. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.